Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Semoga semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal Amin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Tadi kata Pak Bupati, masyarakat Bengkulu Selatan ini sukunya macam-macam, betul? Ada suku Melayu Sarawai. Kalau Melayu Sarawai itu nanya apa kabarnya gimana? Apa cerita? Jadi kata Pak Bupati, Melayu Sarawai itu semua yang ujungnya A jadi au, cerita jadi ceritau. Tadi kata Pak Bupati ada juga saudara kita dari Minangkabau, betul? Baakaba don sana ambo kasadonyo lai sehat ranca banyak juga orang Jawa. Tadi kata Pak Bupati ada orang Jawa. Prepon kapare ape waras suke. Insyaallah sing melu acara podo kabeh mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. Tadi kata Pak Bupati ada orang Batak. Biado. Horas. Alak kita sesudena. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orangnya. Mau Melayu Sarawai, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Batak, kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak satu agama, tidak satu akidah, Tuhannya tidak Allah, nabinya tidak Rasulullah, maka kita tetap diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945. Kalau Tuan pergi ke Makkah, Cakep. bilanglah mantap. Bagus, Mantap. rancak, cantik. Kalau Tuan pergi ke Makkah, Amin. cakep ujungnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, Amin. jangan sampai telinga mendengung. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah dia bingung. Bingung mau menghadap kemana. Jadi kalau begitu, Putar. saya menghadapnya ke 4 arah. Oke? Setuju? Yang pertama saya menghadap ke depan dulu. Habis menghadap ke depan 15 menit ke sebelah kanan. Habis ke kanan lalu kemudian ke belakang. Setelah ke belakang lalu ke kiri. Oke? Setuju? Deal? Yang mau saya bahas ini ada 4. Yang pertama kita bahas yang ke depan adalah elok. Kenapa 4? Yang pertama elok, yang kedua maju, yang keempat amanah, yang kelima sejahtera. Itulah dia slogan dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama elok dulu. Kira-kira kalau kita jumpa dengan orang malam ini, masyarakat datang, yang dipakainya baju yang elok atau baju yang lusuh? Baju yang elok. Tenda yang dipakai malam ini tenda yang elok atau tenda yang jelek? Tenda yang elok. Pentas malam ini lengkap dengan bunga-bunganya. Pentas yang elok atau pentas yang lapuk? Pakai alif jamal onta. Innallaha jamilun. Allah maha elok. Yuhibbul jamal. Dan Allah suka kepada yang elok. Saya dari Pekanbaru sudah di sini diganti Pak Bupati dengan sorban yang elok. Celana aja yang tak diganti mereka. Segan dia saya buka celana. Begitulah orang Bengkulu Selatan ini. Semua yang hadir nih dengan pakaian jilbab macam-macam. Ada yang warna hijau daun. Hai guys. Ada yang adik-adik pakai baju hijau. Ada yang pakai jilbab hitam. Ada yang pokoknya banyak. Yang tak saya sebut jangan tersinggung. Semua yang elok-elok ini disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah menyaksikan orang Bengkulu Selatan akhlaknya elok-elok. Mana buktinya elok? Mereka tak mengamuk. Di Bengkulu Selatan ini akhlak anak-anaknya elok. Anak-anak kecil melambaikan tangan memanggil-manggil saya. Masya Allah. Kenapa anak-anak kecil ini memanggil Ustaz? Itu menunjukkan bahwa di rumah emaknya, ayahnya selalu menontonkan ceramah Ustaz Abdul Somad. Itu maka anak-anak ini kenal. Itu maka anak-anak ini datang. Itu maka anak-anak di Bengkulu Selatan ini. Panas. Jangan bilang panas. Bagus. Nanti pas saya tanya gimana batiknya, jawab elok. Oke? Oke. 1, 2, 3. Gimana batiknya? Udah direkam tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bajunya elok, pentasnya elok,
Tapi ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Betul pula kata orang. Sekarang banyak perempuan ingin tampil elok, gelang emas elok, cincinnya elok, rantainya elok, gelang kaki elok, lakinya meninggal. Kenapa? Banyak tagihan. Darah tengah malam. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bi. Tapi kalau di rumah macam mak lampir. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Betul semua kata orang. Sekarang banyak perempuan kalau mau dia keluar, mau ke pasar, tampilannya elok, jilbabnya elok, pakaiannya elok. Tapi kalau dia di rumah macam sundel bolong. Tapi yang begitu tidak ada di Bengkulu Selatan, karena semuanya sudah elok zohirnya. Ini dari tadi ibu aja, dia bilang ibu aja. Oke bapak, banyak bapak-bapak kalau mau berangkat kerja bajunya elok, celananya elok, sepatunya elok. Tapi kalau dia di rumah pakai celana pendek, lututnya bekudis. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Betul kata saya ini. Kita di kaca, kita minta sesuai, elok di rupa, elok di akhlak. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau elokkan wajahku, maka elokkanlah akhlakku. Ibu siap jaga akhlak anak-anaknya. Bapak siap jaga akhlak anaknya. Insyaallah. Kenapa masyarakat Bengkulu Selatan ini bisa elok? Karena bapaknya dan ibunya sama-sama menjaga. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapaknya elok, ibunya elok, anaknya Elok. elok. Ibunya sundel bolong, bapaknya genderuwo, anaknya Tuyul. tuyul. Masyarakat kita pun menjadi baik. Itulah dia yang pertama, namanya sudah habis 15 menit. Ya. Begini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang pertama disampaikan Ustaz Somad adalah boleh saya pindah ke sana? Jangan. Tak boleh pun saya pindah ke sana. Sekarang saya ke sebelah kanan. Mas, E-nya elo, M-nya Maju. maju. Apanya yang maju ini? Maju peradaban, maju gedung. Maka kita kalah dengan Fir'aun, karena Fir'aun bisa membangun piramid di Mesir. Betul? Kalau sekedar maju peradaban, maju pakaian, sekarang katanya pakaian yang paling maju adalah pakaian yang terbuka. Mohon maaf banyak anak-anak.
Kalaulah pakaian yang paling maju pakaian terbuka, maka yang paling maju adalah monyet, karena monyet tak berpakaian sama sekali. Betul? Maka makna maju adalah maju dalam bidang pendidikan agama. Anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan wajib bisa tulis baca. Siapa yang tak bisa tulis baca, anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan, maka dia akan dipindahkan ke kabupaten lain. Hati-hati, ini anak-anak Ustadz ini sudah bisa tulis baca, tulis Arab sudah bisa. Tolong Pak, angkatkan satu, naikkan ke sini, saya mau ngetes satu orang. Pak Satpol PP, Pak Polisi, yang dari sini nih, angkat satu orang. Ayo, angkat. siapa yang berani nak? Maju. Saya mau mengetes. Siapa yang sah? Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang saya mau tanya, apakah anak SD dan SMP di Bengkulu Selatan bisa baca Quran? Sudah melihat buktinya? Saya tidak percaya omongan Pak Bupati. Tapi setelah melihat langsung, mendengar anak SD, kelas berapa udah? Kelas 4 SD, anak-anaknya aja begini, apalagi bapaknya. Anak-anaknya aja pandai, apalagi ibunya. Pinggang minor. Oh, pinggang. Nah, semoga jadi anak soleh. Amin. Rabbana hablana minas solihin. Amin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Amin. Jadikan rahmat hidayatullah beserta seluruh anak-anak di Bengkulu Selatan ini anak-anak yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin ya Rabbal alamin. Silakan duduk Ananda Rahmat Hidayatullah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang ada di Bengkulu Selatan, jangan kenapa cuman SMP? Tadi Ustaz Somad bilang SD cuman SMP. Kenapa SMA tidak? Karena SMA tanggung jawab gubernur. Bupati kekuasaannya cuman SD SMP. Maka kalau ada anak SMA tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka gubernur. Kalau ada anak SMP tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka, saya nggak ada ngomong. Nah, jadi kalau sudah pendidikan agamanya maju, silakan bangun gedung yang tinggi, silakan bangun jalan tol, silakan. Insya Allah dia akan menjaga gedung-gedung, dia akan menjaga. Apakah Kabupaten Bengkulu Selatan ini sudah maju dalam pendidikan agama? Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jelas? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia diajarkan pendidikan agama, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak bohong, dia tidak takut pada Satpol PP, dia bukan takut pada polisi, tapi dia takut pada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Macam pas acara sunat. Begitulah orang Bengkulu Selatan menghormati dan memuliakan Ustadz Abdul Somad. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan. Amin.
Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Fa illam tajidu, ayah emak-emak yang anaknya tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena di Bengkulu Selatan sudah diperdakan peraturan daerah, peraturan bupati, anak SD, anak SMP wajib bisa tulis baca Al-Quran. Inilah yang akan menolong Pak Bupati di hadapan Allah nanti, insya Allah. Anak-anak ini bisa baca Quran, anak-anak ini bisa paham isi sholat. Walaupun Pak Bupati sudah selesai nanti, walaupun beliau tidak menjabat, kalau sudah pensiun, pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak ini nanti akan SMA, anak ini kuliah, anak ini jadi polisi, anak ini jadi tentara, anak ini jadi pemimpin, jadi anggota dewan. Mereka mendapat pendidikan yang baik. Ketika ditanya, kau dari mana? Saya dari SD dan SMP di kampung saya di Bengkulu Selatan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Bupati memaksa Pak Camat memaksa Pak Kades memaksa Pak RT, tolong datangkan semua ke pendopo. Kalau tidak datang, nonjok. Ini datang karena terpaksa atau karena lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Ada pembagian sembako? Tidak. Ada pembagian sertifikat tanah? Tidak. Begitulah kalau orang sudah maju ilmu agamanya, dia datang dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertalbiyah? Kenapa Ustaz tiba-tiba melantunkan talbiyah seakan mengiring saudara kita ke Makkah? Tadi kata Pak Bupati, jamaah haji dari Bengkulu Selatan sudah berangkat. Mudah-mudahan kita bisa menyusul ke sana, insya Allah. Amin. Kalau pendidikan agamanya maju, cari duit, banyak duit, rajin dagang, tanam sawit, cari ikan, tapi tujuannya adalah lillahi ta'ala. Silakan bangun gedung yang tinggi, silakan maju dalam bidang ekonomi, tapi kemajuan yang pertama adalah kemajuan dalam bidang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis 15 menit. Nggak mungkin jam saya bohong. Tadi saya mulai jam 8:30 sampai kurang 15. Kemari pas jam 9. Sekarang saya berpindah ke depan. Ini yang paling berat ini. Ini yang paling berat. Pak Kapolres. Pak Kapolres tidak akan berani menangkap. Kenapa tidak berani menangkap? Kalau tidak dituntut oleh Pak Kajari, Kejaksaan Negeri. Kita doakan dua orang ini yang paling ditakuti perampok. 3 huruf ini keluar 3 kata. Yang pertama, alif mim nun, iman. Apa namanya? Iman. Yang kedua, alif mim nun, amanah. Yang ketiga, alif mim nun, aman. Kalau orang beriman, pasti dia amanah dan insya Allah akan aman. Kenapa tidak aman? Karena tidak ada amanah. Kenapa tidak ada amanah? Karena tidak ada iman. Kita doakan Pak Bupati, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ibu Ketua Penggerak PKK, semuanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Amin. Amanah. Amin. Sehingga kalau mereka beriman dan amanah, amanlah
Bengkulu Selatan ini insya Allah. Bengkulu Selatan ini aman atau tidak aman? Aman. Saya bersaksi dengan mata, padahal tidak pakai pagar besi. Ini malam-malam tidak dikawal, tak dijaga, tapi emas tak ada satupun yang hilang. Mudah-mudahan tetap aman sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Bupatinya bagus, Kapolresnya bagus, ciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau perempuan ini dari tulang rusuk dipaksa lurus, dia akan patah, tapi kalau diikut dia akan bengkok. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau perempuan ini diikut, kita akan jadi bengkok. Ustadz kalau ikut perempuan, Kapolres jadi baik, Dandim jadi baik, Kajari jadi baik. Itu karena istri yang solihah, enggak soman. Kata Nabi, siapkan 3 kalau mau. Insya Allah, saya yakin dan percaya, dari jilbabnya yang panjang, dari tatapan matanya, dari akhlakul karimahnya, bapak-bapak kita menjadi baik karena ibunya solihah insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya ketemu dengan bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumisnya melintang. Kata dia, saya ini dulu penjahat Pak Ustaz. Saya perempuan tak perlu tabligh akbar, perempuan tak perlu pakai hadis, cukup pakai 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang-ngiang di telinga saya Pak Ustaz. Tengah malam jam 2 saya tak bisa tidur. Nanti kalau abang mati gimana? Akhirnya laki-laki menjadi baik karena perempuan yang baik. Kita doakan semua ibu-ibu ini orang-orang yang solihah semua, karena mereka dipilihkan Allah. Ibu perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Pak Kajari. Ibu perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Bapak Kapolres, siap ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Bukan cemen-cemen itu bukan kaleng-kaleng itu. Ini adalah perempuan-perempuan baja, perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Ini tausiah terakhir saya malam ini. Kemarin kami di Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau naik mobil ke Muko-Muko. Jam 7 pagi tadi kami dari Muko-Muko sampai jam 4 sore ke Bengkulu Selatan. Kalau menurut logika akal, malam ini saya tak bisa bersuara menggelegar. Suara saya lembut aja. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita istiqomah. Tapi kenapa Ustaz malam ini menggelegar? Karena saya berhadapan dengan mereka yang masih aktif dan ada jabatan. Pistolnya masih besi. Untuk apa kita ceramah depan orang yang pistolnya tinggal pistol air? Itu pun macet-macet. Saya masih berhadapan dengan mereka yang masih punya jabatan, punya kekuasaan, punya tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa berapi-api Ustaz ini? Tadi dikasih Pak Bupati makan sup tunjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat jahat, tidak ada niat buruk, tidak ada niat baik. Kalau ada orang tua baik, biasa. Kalau ada orang tua baik, biasa. Kenapa? Karena memang malaikat maut sudah dekat. Tapi mereka menjadi baik, mereka masih aktif, mereka punya kantor, mereka punya jabatan, godaan luar biasa, dan mereka baik, maka insya Allah mereka termasuk satu di antara 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar nanti insya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada pokok kayu. Satu-satunya tempat bernaung hanya singgasana Allah, dan mereka lah yang dapat itu. Siapa dia? Bukan ustaz. Yang mendapatkan naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang
Kita doakan Bapak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Sesibuk-sibuknya mereka ngurus kantor, ngurus umat, lebih 100.000 orang, 170.000 orang. Betul Pak Bupati? 170.000 orang yang diurus di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kalau 170.000 orang jadi makan haram, jadi perbuatan maksiat, maka mereka pun akan dituntut di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Tabligh akbar melalui momentum hari ulang tahun ke-75 2024 kita wujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan yang emas, elok, maju, aman dan sejahtera. Setelah saya sampaikan 1, 2, 3 barulah saya tahu rupanya itu tema kita malam ini. Artinya tak jauh-jauh dari tema yang sudah ditetapkan. Itulah makanya Ustadz Somad sebelum ceramah itu tengok balihonya dulu. Saking kan semangatnya menengok jamaah lautan manusia ini, maka lupa menengok baliho. Rupanya tepat sudah yang saya sampaikan. Elok, maju dan aman. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Bengkulu Selatan ini beriman, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah dari langit turun ke bumi, tumbuh padi, tumbuh kebunnya luas, pandang ke lautan, lautnya juga luas. Maka beruntunglah orang yang ada di Bengkulu Selatan, punya daratan dan punya lautan. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ingat, orang Bengkulu Selatan kalau dia curang, kalau dia makan haram, kalau dia buat maksiat, kalau dia minum khamar, kalau dia berzina, kalau dia mabuk, ingat, tsunami di ambang pintu. Saya terus terang mau tidur malam ini ngeri-ngeri sedap juga nih. Bismika Allah Rabbuka. Tapi insya Allah selama kita jaga Bengkulu Selatan dengan iman dan takwa, maka aman-aman sajalah negeri kita ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis 15 menit. Tak mungkin jam saya bohong. Jam saya ini bukan jam ece-ece, ini jam mahal. Merek jam saya ini mereknya Casio, dikasih orang yang mengasih namanya Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Cincin Ustadz ini juga mereknya Casio yang mengasih Pak Idris dari Pengadilan Negeri. Ini asli batu Bengkulu, namanya batu, entah batu apa, Rafflesia, batu Rafflesia. Jadi malam ini saya asli produk Bengkulu ini. Batunya batu Bengkulu, sorbannya sorban Bengkulu Selatan, batiknya batik Bengkulu Selatan. Untuk apa lah Ustaz sebut itu berkali-kali? Iklan memang sering diulang. Elok sudah. Mereka ini sejahtera. Orang kalau tidak sejahtera, tak bisa dia ketawa sampai ke ujung. Ketawanya di pangkal aja. Maka insya Allah ini adalah orang yang kaya-kaya semua. Kalau ditengok dari tatapan mata, dari gelang-gelangnya, dari cincinnya, ini tabungannya paling sedikit 100 juta. Hidup sudah sejahtera, sawitnya subur, karetnya banyak, ternaknya banyak, dapat tangkapan ikan banyak. Jangan lupa fakir miskin. Ara'aital ladzi yukazzibu? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama Islam bukan pendusta agama. Mereka kafir. Orang yang pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil. Orang
kalau sudah panen sawit, kalau sudah jual karet, kalau sudah jual ikan, jangan lupa mampir ke warung beli beras 10 kilo. Siap? Minyak 1 kilo, ikan sarden 4 kaleng. Siap? Gula, teh, kopi 1 bungkus. Siap? Bungkus, bawa pulang ke rumah, kasih ke istri. Yang belanja bapak, tapi yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar, rupanya cantik ulama anak yatim itu. Jambihi jai'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan. Jangan sampai tetangga di sebelah rumah kelaparan. Ini Ustadz Somad dari tadi pas ke sana turun dari pentas, pas ke sana turun dari pentas, pas ke sana turun dari pentas. Kenapa Ustadz tidak duduk di pentas? Karena Bupati Bengkulu Selatan buat kantor di desa, turun ke desa-desa. Ini Pak Bupati turun ke desa ini betul apa tak betul? Beliau tidak mau hanya berkantor di atas Menara Gading, menerima camat laporan. Orang yang susah ngurus KTP, orang yang susah ngurus harga sawit, harga pupuk, beliau turun ke desa. Ada bangkai cicak. Dari mana saya tahu ada bangkai cicak? Karena saya turun ke bawah. Lalu jauh dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad itu enak, dia di atas pakai pentas, pakai karpet, kami di bawah. Saya yang disiapkan pentas, pentasnya tinggi, karpetnya 3 lapis, pakai kipas. Tak pandai dia berbohong dan berdusta. Betul Bu? Betul Pak? Ibu kemarin ini sudah izin Bapak? Suaminya ikut? Alhamdulillah. Tak ikut? Oh. Kata suaminya, kau pergilah pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergi dengarkan. Abang tak ikut? Abang mau main gaplek sebentar. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau bupatinya suka penyanyi dangdut, yang diundang artis, bisa digoyang, kepatahan pinggang-pinggang. Mudah-mudahan Bengkulu Selatan ini tetap diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang mencintai rakyatnya. Saya belum pernah menengok orang mati bawa STNK BPKB. Pernah ibu di Bengkulu Selatan nengok orang mati bawa surat tanah? Ada orang Bengkulu Selatan yang mati bawa mobil. Mobil kan tinggal, yang kekal abadi adalah sodaku. Solawat betul, tapi ini kan ceritanya tentang sejahtera. Kalau sejahtera itu berarti selatan. Lidah berzikir, syukur dengan lidah, alhamdulillah. Syukur dengan harta, membayar zakat. Kalau berkurban di Bengkulu Selatan ini berapa iurannya Bu? 2 juta. Berapa Pak? 3 juta. Bengkulu Selatan iuran korban tanggal 17 Juni nanti itu 3 juta. 3 juta 3 juta bagi 360, 8.000 sehari. 8.000 sehari Bu, 8.000 sehari Pak. Maka insya Allah kita berkurban tahun ini. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita berkurban. Bismillah. Orang Bengkulu Selatan yang paling hebat, yang paling afdal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saudaraku di Bengkulu Selatan yang sudah setor hewan kurban, mudah-mudahan berlimpah rezekinya. Yang belum bayar 3 juta, sekarang banyak orang takbir sampai jam 2 malam di masjid. Begitu kita masuk masjid tak ada orang, yang takbir flash disk. Nah, akhirnya yang flash disk masuk surga, orangnya masuk apa pula orang masuk neraka. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mereka sejahtera insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam setengah 10 saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai kode etik 600 ml.
15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Tapi saya tengok jamaahnya yang berdiri tak bergerak, yang duduk tetap mendongak. Ini nampaknya jamaah di Bengkulu Selatan ini kuat sekali mendengar pengajian. Kira-kira kalau saya tambah sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Masih kuat? Aku tak sanggup. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menganugerahkan rezeki berlimpah untuk Bengkulu Selatan. Amin. Pemimpinnya adil dan amanah. Amin. Rakyatnya makmur sejahtera. Amin. Orang-orangnya elok, orang-orangnya maju, masyarakatnya aman, negerinya aman, rezeki berlimpah dan sejahtera, anak-anak soleh dan solihah diselamatkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara kita, tetangga kita di Sumatera Barat sedang terkena musibah banjir, musibah nasional, Galodo, di Lembah Anai, jalan putus, Kelok 9, longsor. Maka mari kita bantu, kita support. Mana panitia-panitia yang membawa kotak kresek? Rupanya di Bengkulu Selatan mereka tidak mengumpul uang melalui kresek, tapi langsung transfer banking. Maka yang transfer, yang tidak bawa duit malam ini, ibu-ibu yang lupa bawa duit, jangan khawatir, masukkan ke plastik panitia, rantai, cincin, gelang, dompet, kartu ATM, ada gigi emas, masukkan. Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Bengkulu Selatan di hari ulang tahun yang ke-75 ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang tak dapat hadir namun mengikuti program kami malam ini ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Ibu Ketua Penggerak PKK, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadikan hati mereka itu condong dengan kekuasaan mereka menolong agamamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Bengkulu Selatan dari narkoba, selamatkan dari judi, selamatkan dari game online, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari ganja, selamatkan dari sabu-sabu, selamatkan dari perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji ke Baitullah. Berikan kami rezeki supaya kami bisa membangun pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Berikan kami rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah.
Allahumma tub alaina, terima taubat kami. Jadikan pertemuan kami malam ini menjadi titik balik kami bertaubat kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna min muqimis salah. Jadikan kami, anak cucu kami, orang-orang yang menegakkan salat berjamaah sampai hari kiamat. Anak keturunan kami, orang-orang yang menghidupkan masjid, menghidupkan tabligh akbar, menghidupkan syiar Islam. Yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya ilmu dengan ilmu agamanya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, mati semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi lailah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di pendopo kediaman Bupati Bengkulu Selatan pada malam ini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh, bersama nenek moyang kami, bersama ulama-ulama kami, bersama anak cucu keturunan kami, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.